wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wahyuni Sri Lestari. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Ibu mohon izin. Kami buka 3 pertanyaan mungkin dari yang hadir di pendopo. Ada yang mau ditanyakan? Kami dari Dinas Kesehatan terkait penyusunan laporan keuangan, Bu, yang LRA. Di Puskesmas kan ada dua sumber dana, yaitu kapitasi dan non-kapitasi. Lah, yang dikelola Puskesmas yang ada di Kabupaten Bondowoso selama ini kan yang kapitasi, Bu. Lah, kapitasi kan sudah ada SIMDanya, jadi kita tidak kesulitan untuk menyusun LRA-nya. Kalau yang non kapitasi dan PAD itu kan dikelola Dinkes. Kembali ke kita juga 40%, 60%. Yang kami tanyakan untuk percepatan BLUD ini, apakah LRA yang disusun Puskesmas, apakah bisa cukup yang bersumber dana dari kapitasi atau JKN saja, Bu, dan POK. Yang kedua, tadi kan pendapatan Puskesmas nggih, Bu, nggih, dari Tim- ke UKM pengembangan atau apapun itu. Lah berdasarkan tarif itu Puskesmas berhak untuk mengajukan tarif retribusinya apa enggak, Bu? Itu terus kembalinya ke kita apakah disamakan dengan pengelolaan keuangan JKN yang 60-40? Terima kasih. Baik, monggo langsung dijawab Ibu. Baik, terima kasih Bu. Mohon izin. Eh, Sebenarnya kalau kita bicara untuk pendapatan BLUD gitu ya, itu memang tadi disampaikan Pak Wisnu itu ada dua, ada kapitasi, ada non kapitasi gitu ya. Kalau kapitasi kan yang normatif yang Bapak Ibu bisa terima di tanggal 15 tadi gitu ya. Tapi kalau untuk non kapitasi itu bisa dari klaim, dari pengembangan layanan dan non BPJS gitu ya. Nah, intinya di situ berarti nanti Bapak Ibu bisa mungkin minta bantuan dari GPKAD-nya gitu ya untuk menyusun LRA-nya tersebut gitu ya. Termasuk juga mungkin apa namanya untuk penyusunan tadi apa namanya tadi Ibu tarif ya. Halo, bisa dengar suara saya Ibu? Yes, Ibu, Mohon jelaskan. izin untuk yang tarif tadi, maksudnya seperti apa Bu? Maaf, pertanyaan yang terkait tarif tadi bagaimana? Kami misalkan yang tidak ada di Perda ya, Bu ya. Misalkan kan kita Oh, tadi tidak ada bedanya. itu Puskesmas bisa enggak mengajukan usulan tarif gitu, Bu? Mohon izin, mungkin saya klarifikasi dulu. Untuk yang tarif yang tidak ada di perdanya itu maksudnya eh, Kan kayak rincian objeknya nggak ada di perda atau seperti apa? ya, misalkan pajak pelayanan kayak pelayanan baby spa di sini kan Puskesmas masih belum ada pelayanan baby spa atau akupuntur itu kan masih belum ada, Bu. Hmm, hmm. Apakah Puskesmas itu pedomannya Puskesmas untuk menentukan tarif retribusinya itu bagaimana gitu loh, Bu? Oh ya, jadi gini, intinya untuk tarif retribusi itu kan harus berdasarkan dengan perda, karena sesuai dengan keluarnya Undang-Undang 1 tentang HKPD gitu ya, kemudian ada tindak lanjut PP 35 tahun 2023 tentang kebijakan umum pajak daerah dan retribusi daerah. Intinya memang pendapatan BLUT itu sekarang diakui sebagai retribusi daerah. Kalau dulu kan diakui sebagai layanan PAD yang sah gitu ya. Kalau sekarang diakui sebagai retribusi daerah. Nah, itu di PP 35 itu diatur di situ Bapak Ibu untuk tarif retribusi jasa umum gitu ya, pelayanan kesehatan itu diatur di perdanya itu sebenarnya hanya sampai kerincian objek. Jadi jenis retribusi umum, jasa umum gitu ya. Kemudian objeknya berarti pelayanan kesehatan, rincian objeknya berarti poli-poli yang Bapak Ibu berikan gitu ya, yang sudah ada misalkan poli gigi, poli mulut seperti itu yang diatur sampai di eh, perdanya. Nah, untuk detail rincian objeknya berarti misalkan di poli gigi itu ada bedah gigi, tarifnya sekian gitu ya. Ada kawat gigi, tarifnya sekian. Lah itu yang diatur di perkada gitu ya. Kenapa untuk detail rincian objek itu diatur di perkada? Karena memang untuk mempermudah gitu ya. Bapak Ibu yang khususnya sudah BLUD. Jangan sampai nanti pelayanannya terganggu gara-gara diatur di perda, terus Bapak Ibu ada pelayanan baru
dan harus mau tidak mau harus merubah perdanya. Namanya merubah perda itu kan prosesnya panjang ya Bapak Ibu ya. Harus ke DPRD segala macam. Dengan perkada itu kalau misalkan suatu saat ada penyesuaian atau ada perubahan tarif gitu ya, itu bisa diatur di perkadanya, diatur lebih lanjut di perkadanya gitu ya. Tapi memang untuk di rincian objeknya sebaiknya memang harus dituangkan dulu Bapak Ibu. Jadi untuk rumah-rumah besarnya itu seharusnya sudah ada di rincian objek di perdanya. Karena kalau misalkan di rincian objek di perdanya belum nyantol, otomatis nanti Bapak Ibu nggak bisa istilahnya mengembangkan untuk detail layanannya gitu ya. Kalau di rumahnya belum ada gitu ya. Misalkan nih saya contohkan aja, Bapak Ibu selama ini mungkin misalkan belum ada pelayanan poli gigi misalkan. Tiba-tiba Bapak Ibu mau memberikan pelayanan untuk bedah gigi atau kawat gigi tadi. Nah, kalau misalkan poli giginya belum nyantol di perda, otomatis Bapak Ibu nggak bisa nih gitu ya, melakukan pelayanan untuk bedah gigi atau kawat gigi tadi. Tapi kalau misalkan ternyata uh, di di perdanya misalkan Bapak Ibu sudah nyantolin uh, apa namanya poli gigi, terus Bapak Ibu selama ini mungkin di detailnya itu baru memberikan pelayanan untuk bedah gigi saja. Tapi Bapak Ibu mau menambahkan untuk pelayanan kawat gigi misalkan. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan kawat gigi ini di perkadanya gitu ya, karena memang di perdanya sudah nyantol tadi poli gigi tadi gitu. Jadi ya seharusnya memang kalau misalkan mau pengembangan layanan gitu ya, itu setidaknya di perdanya, di rincian objeknya sudah dicantolkan Bapak Ibu, biar tidak merubah perdanya lagi gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Atau mungkin kalau untuk apa namanya penambahan tadi gitu ya, mungkin bisa koordinasi dengan Bapendanya gitu ya, apakah di rincian objek di perdanya itu sudah nyantol atau belum. Kalau misalkan sudah, bisa tinggal tadi diatur lebih lanjut dengan perkada. Tapi syaratnya sudah harus bulat dulu. Kalau sekarang posisinya belum bulat, berarti belum bisa. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Tanya Bu. Silakan, Bapak. Oke, langsung Bapak. Oke. Ini saya ingin tanyakan terkait dengan pemberlakuan BLUT ini nanti Bu. Kalau saya dari Bapeda Bu, kalau lihat timelinenya dari Dinas Kesehatan, ini nanti akan prosesnya panjang sampai akhir tahun. Nah, ini nanti seandainya akhir tahun itu sudah ditetapkan 25 dan plus 1 lab ini menjadi BLUT, apakah itu bisa langsung diterapkan di tahun 2025-nya? Ini kaitannya juga dengan SIPD kita, Bu. Hari ini 25 puskesmas ini di perencanaan masih kita samakan dengan tahun-tahun sebelumnya. Artinya belum kita eh, pakai BLUT, Bu. Perencanaan kita masih yang lama, Bu. Belum perencanaan BLUT. Nah, eh, kayaknya ke depan nanti eh, BPAS, APBD-nya juga akan seperti itu. Nah, ketika nanti APBD itu sudah ditetapkan, kemudian juga eh, BLUT ditetapkan di akhir tahun ini, apakah ini kemudian langsung bisa dieksekusi menjadi BLUT atau kita perlu melakukan eh, perubahan APBD atau perubahan Perbup seperti itu Bu. Karena sampai hari ini kita juga belum bisa ngeset eh, kepala puskesmas ini menjadi KPA yang bisa memverifikasi RKA-nya sendiri di SIPD. Itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Pak. Jadi ini kira-kira untuk target penetapan menjadi BLUT-nya mau kapan? Akhir tahun ini atau Kalau lihat timelinenya akhir tahun akhir ini, tahun? Baik, jadi intinya begini Pak. Kan tadi di awal saya sampaikan bahwa BLUT itu memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan gitu ya dari pengelolaan keuangan daerah. Jadi sebenarnya BLUT ini sebenarnya menjadi satu kesatuan gitu ya. Mulai dari tadi penyusunan RBA. Jadi nanti setelah menjadi
blood itu kan puskesmas itu kan menyusun RBA, Pak. Penyusunan RBA ini menjadi satu kesatuan pada saat proses penyusunan RKA Dinkes gitu ya. Jadi kalau misalkan ternyata misalkan tidak bisa ngejar di APBD Induk misalkan gitu ya, karena RBA-nya karena penetapannya misalkan belum bisa mengejar di APBD Induk, berarti harus menunggu di perubahan gitu. Tapi kalau misalkan ternyata bisa nyantelin di APBD Induk, berarti bisa langsung gitu. Intinya eh, si apa namanya puskesmas itu harus menyusun RPA yang tidak terpisahkan pada saat penyusunan RKA Dinkes gitu ya, sampai dengan RAPBD sampai ditetapkan menjadi APBD. Kita menjadi satu kesatuan di sana, Pak, untuk prosesnya gitu. Jadi kalau misalkan tidak bisa di APBD induk, berarti harus mengikuti perubahan nanti kayak gitu. Jadi intinya tidak bisa terpisahkan dari situ gitu ya. Kemudian tadi kalau misalkan eh, maaf tadi yang kedua tadi apa ya? Mohon izin Pak terkait Nah, SIPD itu. terkait SIPD gimana? Jadi sampai hari ini kalau kita ingin puskesmas ini Oh yang menjadi RKA ya. itu kan harus ngeset eh, kepala puskesmas sebagai KPA yang selain mengentri juga memverifikasi. Sampai hari ini SIPD-nya belum bisa mengakomodir itu, Bu. Jadi kalau untuk apa namanya puskesmas itu memang eh, mengikuti seperti yang kemarin Pak. Jadi puskesmas menyusun RBA gitu ya. Kemudian RBA itu nanti dikonsolidasikan ke RKA Dinkes Pak. Di RKA Dinkesnya gitu ya. Berbeda dengan rumah sakit. Kalau rumah sakit itu dia diberikan otonom Pak. Otonom tiga otonom, otonom keuangan, kepegawaian dan barang gitu ya. Jadi untuk rumah sakit itu dia walaupun statusnya secara apa namanya hierarkinya dia kepala apa UPT gitu ya, apa eh, kuasa pengguna anggaran gitu ya, KPA, tapi dia juga melaksanakan tugas seperti PA, seperti dinas kesehatan. Itu kalau untuk rumah sakit. Tapi kalau untuk puskesmas itu sama, Pak. Jadi puskesmas selaku kuasa pengguna anggaran KPB, KPA KPB gitu ya. Jadi untuk RBA-nya tetap dikonsolidasikan di RKA-nya Dinas Kesehatan. Seperti itu. Jadi yang membedakan di sini sebenarnya kalau untuk rumah sakit, Pak. Kalau rumah sakit walaupun dia KPA gitu ya, tapi dia juga melaksanakan tugasnya PA, menyusun RBA dan RKA. Tapi kalau untuk puskesmas normatif tetap menyusun RBA, nanti dikonsolidasikan ke RKA-nya dinas. Seperti itu. Begitu Pak, izin. Bagian pemerintahan, kolaborasi dengan bagian hukum. Monggo Mbak Koyim disampaikan. Berdiri boleh nggak Pak berdiri? Oh Ibu, monggo siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya Koyim dari bagian hukum menindaklanjuti dari pertanyaan Mbak Yuli dari Dinkes nggih, yang terkait untuk detail rinciannya itu, detail rinciannya yang tercantum dalam Perda Perda PDRD. Kebetulan di Bondowoso memang sejak tanggal 4 Januari 2024 kami sudah menetapkan Perda PDRD. Sudah mulai berlaku pada awal tahun kemarin. Dan untuk blood atau pelayanan kesehatan, kami memang menjadikan satu di detail rinciannya itu Bu, untuk di perdanya. Jadi khusus untuk raper kadanya atau raper buknya nanti itu hanya tentang teknis untuk tata cara penagihan atau dan lain-lain, tapi tidak terkait dengan detail rincian. Kalaupun mungkin perubahan itu nanti bisa lewat raperbup, tapi bukan penambahan seperti itu, Bu. Mohon izin. Namun tadi sempat ngobrol dengan Mbak Yuli yang tadi bertanya, karena kebetulan di puskesmas
di Puskesmas Wonosari itu ada salah satu penambahan pelayanan yaitu akupuntur ya Mbak. Akupuntur. Dan untuk di detail rinciannya di Perda PDRD, kalau saya nggak salah ingat, itu memang untuk akupuntur sudah kami atur. Tapi waktu itu memang itu jadi bagian pelayanan kesehatan, Bu. Apakah itu bisa jadi cantolan bagi puskesmas dalam nanti menetapkan tarifnya? Mungkin itu pertanyaan dari bagian hukum. Karena memang dulu waktu akupuntur itu diajukan dalam untuk detail rinciannya di Perda PDRD itu usulannya dari UPTD berbeda. Namun di lampiran dari di Perda PDRD itu kan tidak mencantumkan ini dari UPTD ini, UPTD ini. Jadi apakah yang sudah ada itu bisa jadi dasar cantolan dari puskesmas-puskesmas lain kalau semisal ingin menambah pelayanan di tempat masing-masing. Mungkin itu, Bu. Karena kalau penambahan kan sudah tidak memungkinkan, ya, karena harus merubah perda. Mungkin itu dulu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Bagaimana Bapak? Halo? Izin gimana Bapak? Mau ada tambahan atau mau langsung saya jawab aja? Tidak, Ibu. Oke, siap. Jadi terkait dengan detail rincian objek gitu ya. Tadi saya sudah sampaikan, kalau misalkan sesuai dengan aturan gitu ya, aturan di PP 35 sebenarnya sudah jelas Bapak Ibu gitu ya. Kalau untuk pengaturan di Perda itu sebenarnya hanya sampai ke rincian objek. Kalau untuk detail rincian objek itu adanya sebenarnya di Perkada gitu ya. Tapi kalau misalkan memang sudah apa namanya kebijakannya di sana memang diatur lebih lanjut untuk detailnya masuk ke Perda, mohon maaf. Kalau misalkan untuk pengaturan detail rincian objeknya sudah masuk ke Perda gitu ya, berarti perlu saya pastikan kembali apakah di Perdanya itu ada satu ayat gitu ya, satu pasal yang mengamanatkan bahwa kalau misalkan ada penyesuaian atau perubahan atau penambahan detail rincian objek diatur lebih lanjut dengan perkada atau tidak. Itu yang saya tanyakan dulu Bu di bagian hukumnya. Apakah ada satu pasal yang mengamanatkan itu? Kalau misalkan memang sudah ada pasal yang mengamanatkan itu, berarti kalau misalkan Bapak Ibu mau melakukan perubahan atau penyesuaian terhadap tarif gitu ya terkait dalam tarif detail rincian objeknya, itu Bapak Ibu bisa aturnya di perkada. Seperti itu. Tapi kalau misalkan ternyata tidak ada pasal yang mengamanatkan itu, ya berarti ya memang tidak bisa, gitu ya. Mungkin bisa diklarifikasi dulu, Bu, apakah ada satu pasal yang mengamanatkan bahwa kalau ada penyesuaian diatur lebih lanjut dengan perkada? Enggak, Bu, untuk penyesuaian tarif memang di perdanya itu kami amanahkan maksimal 3 tahun bisa dilakukan penyesuaian tarif itu dengan Perbu, Bu. Cuman kalau penyesuaian kan agak berbeda dengan penambahan. Karena dulu ketika kami menyusun Raperda PDRD yang sekarang sudah jadi Perda nomor 1 tahun 2024, ada beberapa masukan termasuk waktu itu dari Biro Hukum dan Mendagri untuk lampiran BLUT untuk dijadikan jadi satu, Bu. Oleh karena itu kami tidak mengatur lebih lanjut detail rinciannya itu lewat perkada. Jadi semua sudah tercantum dalam perda. Seperti itu, Bu. Baik, berarti kalau misalkan tidak tidak diatur di situ karena tadi Ibu sampaikan hanya penyesuaian ya. Penyesuaian itu berarti tidak masuk ke penambahan ya, hanya perubahan aja misalkan. Tidak masuk ke penambahan berarti ya. Iya. Jadi penyesuaian tarif semisal ada penyesuaian yang mungkin tahun ini katakanlah 20.000, tahun jadi karena berbagai hal jadi 30 itu bisa di lewat Perbu seperti itu, Bu. Sebaiknya sih kalau menurut saya ya pada saat penyusunan perda itu memang
kan kalau dari sisi aturan sebenarnya memang untuk daftar rincian objek itu dengan peraturan bupati gitu ya, dengan perkada, bukan di perdanya. Karena apa? Karena memang pada saat misalkan memberikan layanan namanya kesehatan itu kan pelayanan pasti berubah-ubah ya Bapak Ibu. Tiba-tiba ada misalkan dari Kemenkes ada pelayanan baru yang Bapak Ibu harus laksanakan. Sedangkan di perdanya belum ada. Nah, ini kan agak repot juga gitu kalau misalkan mau harus merubah di perdanya. Otomatis prosesnya panjang, Bapak Ibu gitu ya. Berbeda dengan kalau misalkan cukup perbub, cukup dengan perkada, itu kan lebih mudah, lebih cepat gitu ya. Sebenarnya di sini kan kita BLUD itu adalah untuk peningkatan layanan sebenarnya Bapak Ibu. Eh, untuk peningkatan layanan dan tidak mencari keuntungan sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan tidak ada di situ gitu ya, tidak ada amanatnya di eh, perdanya, kalau misalkan ada penambahan, berarti tidak bisa Bapak Ibu. Berarti harus merubah perdanya, mau tidak mau, kayak gitu. Kecuali mungkin di eh, perdanya, mungkin ya tadi Ibu bisa cocok cocokologi gitu ya, bisa di kira-kira masuk nggak nih di rincian objek yang sudah ada di perda saat ini. Kalau misalkan memang bisa nyantel gitu ya di rincian yang sudah ada, ya berarti bisa gitu ya, menambah detailnya di perkada. Tapi kalau misalkan di rumahnya, di rincian objek yang ada di perdanya tidak nyantol gitu ya, tidak ada, berarti ya tidak bisa melakukan penambahan layanan di luar yang ada di perda. Seperti itu. Ya mau tidak mau, solusinya harus merubah perdanya. Begitu, Ibu. Baik, selanjutnya mungkin untuk Bapak Ibu yang hadir secara virtual atau daring, mungkin ada yang mau ditanyakan dari Wuringin. Baik, kami persilakan. Puskesmas Wuringin. Puskesmas Wuringin. Mohon Itu izin Bapak Ibu, ini ada Pak Fadli juga dari tim UI. Kalau misalkan mau ada yang ditanyakan lebih detail kaitannya dengan apa namanya dokumen administratif, monggo silahkan. Kebetulan Pak Fadli ini juga tim. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Ibu. Nama saya Sri Lestari dari Puskesmas Suringin. Izin bertanya, satu, tentang persyaratan administratif yang harus dikerjakan Puskesmas. Itu paling tidak 3 tahun terakhir, nggih. 3 tahun terakhir tentang pola tata kelola disusun itu eh, laporannya, laporan keuangan, tata kelola, dan administratif yang harus kita kerjakan. Selama ini kan masih jadi satu dengan Dinas Kesehatan. Apa untuk 3 tahun terakhir ke belakang itu dipisah atau jadi satu tetap laporannya? Laporan yang harus kita sajikan untuk dokumen persyaratan administratifnya. Terus yang kedua, untuk dana BOK, apa itu masuk sumber pendapatan BLUD? Yang untuk penghitungan gaspol, apa juga dihitungkan dari 60% dari dana BOK juga? Yang ketiga, untuk SOP yang sudah ada, apa harus diperbarui? SOP yang kemarin kita pakai untuk akreditasi, apa harus kita perbarui untuk SOP BLUD? Apa kita membuat sendiri untuk SOP-nya? Terima kasih, Bu. Hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. cek. Baik, monggo langsung bisa dijawab dari Bu Yuni atau Bapak Fadli mungkin. Baik, terima kasih Bu Silestari tadi ya dari Puskesmas Peringin. Mungkin nanti Pak Fadli silahkan kalau mau menambahkan. Jadi terkait pertanyaan tadi yang pertama kaitannya dengan
laporan keuangan tadi ya, persyaratannya 3 tahun terakhir apakah disusun sendiri atau terpisah atau bisa digabung. Jadi untuk laporan keuangan itu Bu, memang tadi ada 5 laporan keuangan yang harus Ibu susun gitu ya. Ada LRA, kemudian neraca, LO, LPE gitu ya. Kalau untuk laporan keuangan itu memang sebenarnya bisa dilihat masing-masing itu 2 tahun terakhir Bu. Misalkan untuk neraca gitu ya. Misalkan tahun 2000, sekarang itu 2024. Misalkan tahun 2023, 2022 misalkan. Nah, itu mau lihat perbandingannya seperti apa gitu. Kalau misalkan untuk apa namanya kaitannya dengan SOP gitu ya. Untuk SOP tadi yang existing saat ini Bu, misalkan nih Ibu di dalam memberikan pelayanan, misalkan pelayanan ibu dan anak, itu SOP-nya seperti apa gitu ya. Itu biasanya kan masing-masing layanan itu kan ada SOP-nya gitu ya. Nah itu Ibu tinggal tuangkan saja gitu masing-masing SOP dari setiap layanan yang Ibu berikan kayak gitu. Jadi kalau untuk SOP berarti yang existing yang sudah ada saat ini gitu ya, tidak perlu membuat SOP yang baru seperti itu. Mungkin Pak Fadli menambahkan, silahkan. Iya, terima kasih Bu Yuni. Izin Bapak Ibu sedikit menambahkan terkait dengan laporan ya, tadi dikatakan untuk persyaratan administratif ya, bahwa memang untuk persyaratan administratif ini untuk kinerja ya, untuk laporan kinerja untuk terutama di Renstra ya, uh, itu tergantung dari data yang tersedia di puskesmas masing-masing ya. Artinya apakah dia setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun. Karena yang terpenting adalah konsistensi dalam penyampaian data atau informasi untuk kinerja. Adapun untuk laporan keuangan yang dimaksud di sini adalah bukan merupakan laporan keuangan BLUD, tapi laporan keuangan puskesmas yang sebelumnya tentu masih terkonsolidasi di Dinas Kesehatan. Jadi laporan keuangan yang disajikan nanti dalam persyaratan administratif adalah laporan keuangan yang telah diaudit. Artinya kalau sekarang akan dilakukan penilaian di tahun 2024, disusun laporan keuangan tahun 2023-nya, Bu. Dan laporan informasi yang tersaji ya, laporan keuangan 2023 dan laporan keuangan 2022 sebagai pembandingnya. Jadi cukup itu untuk di laporan keuangan. Atas 5 laporan keuangan yang sudah tadi disampaikan oleh Bu Yuni, itu untuk laporan keuangan. Uh, Lalu terkait dengan SOP, betul memang tidak perlu lagi menyusun SOP baru, tapi yang perlu ditegaskan adalah bahwa nanti setelah menerapkan BLUD, ada beberapa pada prinsipnya tidak ada perubahan dalam struktur organisasi ya, cuma ada istilah untuk pengelola BLUD. Dalam hal ini ada pemimpin BLUD, lalu ada pejabat keuangan dan pejabat teknis. Nah, hal-hal ini mungkin yang nanti perlu dibuatkan semacam surat keterangan, ya SK lah, baru dikatakan bahwa istilah-istilah yang melekat, yang baru saat ini, itu relatif sama sebenarnya dengan yang sudah ada sebelumnya. Cuma ditambahkan bahwa untuk pejabat keuangan itu sama dengan Kasubag TU. Untuk pejabat teknis sama dengan penanggung jawab PKM atau layanan keadaan 6 ya kalau nggak salah, penanggung jawab yang ada di puskesmas itu sih. Jadi prinsipnya tidak perlu menyusun SOP baru. Itu mungkin sedikit tambahan atas pertanyaan tadi Bu Yuni. Terima kasih. Sudah jelas dari Puskesmas Uringin, sudah jelas terjawab. Sumber dana Bu, mohon izin sumber dana tadi BOK apa masuk dalam pendapatan BLUD juga dari sumber dana BOK? Mohon izin Bu, kalau untuk BOK itu memang masuknya kan pendapatan BLUD yang sumbernya dari APBD kan.
Kalau BOK itu kan walaupun disetor langsung ke puskesmas, itu kan tapi tetap tercatat sebagai pendapatan APBD dulu gitu ya. Jadi pendapatan brut itu memang ada beberapa Bu. Tadi sudah disampaikan Pak Wisnu, ada dari jasa layanan gitu ya, kemudian dari hibah, dari kerjasama, kemudian dari APBD, sama lain-lain pendapatan brut yang sah. Jadi memang dari BOK itu masuk ke dalam. Berarti untuk BOK ini masuk ke dalam pendapatan brut yang sumbernya dari APBD. Gitu. Mungkin Pak Fadli kalau mau menambahkan silahkan. Ya, sama Bu Yuni, memang untuk BOK nanti masuk ke ini ya, pendapatan dari APBD. Jadi kan tadi disampaikan bahwa Blood pendapatannya terdiri dari beberapa sumber ya, dari APBD, non APBD ya, dan seterusnya yang tadi disampaikan Bu Yuni. Jadi nanti dibuat pengklasifikasian sumber dana yang dimaksud. Nanti digunakan nanti untuk belanjanya dikelompokkan ke mana nih masing-masing. Karena kan nanti akan ada pengklasifikasian mana yang belanja dari BOK, mana belanja dari apa namanya pendapatan Blood dan seterusnya dan seterusnya. Itu kira-kira. Silakan Bu. Ibu, terima kasih. Sami-sami Bu. Baik, selanjutnya kami persilahkan untuk Mas Indra dari Dinas Kesehatan akan bertanya melalui Zoom. Kami persilahkan. Mohon izin Ibu, nggak ada suaranya. Oh, tidak jadi dari Dinkes. Baik, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Kami berikan satu lagi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Yuni, saya Dr. Retno, Kepala Puskesmas Labang. Dari yang tadi disampaikan, saya menangkap beberapa, entah ini saya mungkin tidak mudeng ya Bu. Kita itu menyiapkan untuk blood itu perkadanya sesuai yang sudah kita lakukan, seperti yang disampaikan Pak Fadli tadi. Jadi template dan lain-lain kita siapkan karena dinilai di 2024, berarti kita siapkan di 2023. Terkait dengan pertanyaan Bu Toyen tadi, untuk beberapa kegiatan pelayanan yang tidak tercover akan ditambahkan apabila ada maklumat atau pengumuman di bawah perkada atau perdanya. Yang pertanyaan saya Bu, berarti apakah kita untuk persiapan ini kita ikut terlibat atau kita andil untuk penyusunan perkada ketika nanti kami dari Puskesmas itu sudah ditetapkan sebagai Puskesmas BLUD. Apapun nanti Bu, apa BLUD full atau BLUD setengah. Karena kami kan tetap sebagai jajaran dari Dinas Kesehatan. Otomatis untuk perkadanya atau perda yang nantinya jadi perda, kami kan tetap harus berkonsultasi dengan dinas, terutama untuk kegiatan pelayanan tambahan seperti Puskesmas Wonosari ataupun nanti ke depan beberapa puskesmas yang lain itu pun harus diatur di perkada. Begitu penangkapan saya. Apa betul ya Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dr. Retno ya, Kepala Puskesmas. Jadi intinya gini, untuk penyusunan perkada gitu ya, perkada fleksibilitas, baik itu tadi yang saya sampaikan ada perkada pengelolaan keuangan, kemudian ada tarif, kemudian pengadaan barang jasa, kemudian ada SDM remunerasi maupun perkada kerjasama gitu ya. Itu sebenarnya memang kalau misalkan mau diinisiatif dari kepala puskesmasnya atau kepala lapesdanya gitu ya, itu jauh lebih bagus gitu ya. Tapi kalau memang bisa dikoordinir oleh bagian ekonomi gitu ya, dengan melibatkan bagian hukumnya untuk membantu percepatan penyusunan perkada itu jauh lebih bagus gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu misalkan masing-masing puskesmas tidak misalkan tidak perlu menyusun
masing-masing perkada. Misalkan disusun tadi disimplifikasi satu perkada untuk seluruh bidang kesehatan. Misalkan perkada kerjasama BLUD gitu ya, bidang kesehatan di lingkup Kabupaten Wonosobo gitu ya, atau misalkan perkada pengadaan barang jasa di lingkup Kabupaten Wonosobo gitu ya, bidang kesehatan. Jadi kalau bisa per masing-masing urusan gitu ya. Jadi kalau misalkan mau disimplifikasi satu untuk semua bidang urusan kesehatan, silahkan gitu ya, sepanjang memang bisa diperlakukan untuk semuanya. Seperti itu. Jadi kalau untuk tadi kaitannya dengan yang sudah tercantum di perda atau belum gitu ya. Jadi intinya tadi sepanjang di rincian objeknya di perda itu sudah ada gitu ya, itu Bapak Ibu bisa melakukan penyesuaian di perkadanya untuk detail rincian objeknya gitu ya. Intinya sudah ada rumahnya dulu di perdanya. Tapi kalau misalkan ternyata rincian objeknya yang belum ada di perda, mau tidak mau harus revisi perdanya gitu. Jadi intinya kalau tadi saya diskusi dengan yang bagian hukum tadi kan Ibu sampaikan bahwa selama ini hanya untuk penyesuaian, tidak ada penambahan gitu ya. Maksudnya penambahan di sini apakah penambahan rincian objeknya atau detailnya. Kalau misalkan ternyata di rincian objeknya sudah tercantum di perdanya gitu ya, dan Bapak Ibu di Puskesmas mau menambahkan detail rincian objeknya gitu ya, itu sebenarnya nggak ada masalah, cukup diatur dengan perkada, dengan peraturan bupati gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata Ibu mau menambah detail rincian objek yang belum ada rincian objeknya di perda, berarti itu yang tidak bisa gitu ya. Berarti harus nyantolkan dulu rumah besarnya di perdanya dulu gitu. Mungkin seperti itu Bu. Pak Fadli kalau mau menambahkan silahkan. Iya, izin dokter. Jadi pertama, mungkin saya ingin meluruskan satu hal, bahwa berdasarkan Permendagri 79 2018, kita tidak lagi mengenal istilah BLUD penuh maupun BLUD bertahap. Itu yang pertama. Jadi di Permendagri 79 2018 beda dengan Permendagri 61 2007. Jadi yang ada hanya di ketika setelah penilaian itu bisa menerapkan BLUD atau belum bisa menerapkan BLUD. Itu nanti di SK-nya ya. Kalau dia belum bisa menerapkan BLUD karena nilainya di bawah 60, maka otomatis dia akan menyusun ulang atau memperbaiki dokumennya. Tapi kalau dia nilainya sudah di atas 60, 60,1, maka dia sudah bisa menerapkan BLUD. Tidak ada lagi embel-embel BLUD bertahap maupun BLUD penuh. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkait dengan penambahan layanan dan seterusnya, bahwa harus diketahui terkait dengan penambahan layanan, pengembangan layanan, dan seterusnya, nanti itu akan tercover di salah satu dokumen persyaratan administratif yang nanti Bapak Ibu akan susun, yaitu di dokumen Renstra. Jadi di dokumen Renstra, perencanaan 5 tahun ke depan, nanti akan ditampilkan kira-kira penambahan layanan apa yang akan kita buat di 5 tahun ke depan. Tentunya dalam penyusunan atau dalam perencanaan penambahan layanan tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan dari puskesmas yang bersangkutan. Harus ditopang dengan kemampuan baik anggaran, SDM, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, dalam penentuan penambahan layanan pun nanti harus dipertimbangkan kira-kira ini kapan akan direalisasikan. Contoh, ini informasi yang tadi saya dengarkan terkait dengan penetapan atau penilaian atau penetapan akan dilakukan di tahun ini ya, di akhir tahun lah paling tidak, paling lama. Artinya kemungkinan paling cepat pun bisa menerapkan secara penuh itu di pertengahan tahun depan, 2025 kemungkinan ya, di perubahan. Tapi yang lebih smooth lagi mungkin di 2026 kemungkinan ya. Artinya terkait dengan penambahan layanan, ini tentunya nanti akan disesuaikan. Kira-kira jika kita ingin menambahkan satu layanan, itu pasti akan membutuhkan sarana, prasarana, peralatan, dan SDM yang memadai. Nah, itu apakah sudah masuk atau diperhitungkan dalam Renstra yang Bapak Ibu nanti susun di dokumen persyaratan administratif nanti. Itu yang harus juga dipertimbangkan dalam pengembangan layanan. Nah, terkait dengan nanti kemudian
pengembangan layanan itu munculnya di apa tadi di tarif perkada ya, perda sorry ya. Nah itu tadi seperti yang disampaikan Bu ini benar, sepanjang itu sudah apa namanya keterangan rincian objeknya sudah ada di perda, maka detail rincian objeknya bisa dikembangkan atau disusun atau dibuat di perkada, di mana perkada itu sendiri tidak mesti harus disusun oleh masing-masing puskesmas, masing-masing BLUD, tapi cukup dibuat satu perkada untuk meliputi seluruh puskesmas. Begitu juga dengan perkada terkait dengan persyaratan administratif ini. Di persyaratan administratif ini kan tadi Bu Yuni sudah menyampaikan ada 3 perkada ya yang harus disiapkan, draft perkada, yaitu tata kelola, SPM, dan Renstra. Nah, nanti mungkin pada prakteknya draft perkada yang dimaksud itu nanti bisa menjadi satu. Artinya satu perkada tata kelola pengelolaan BLUD itu untuk 25 puskesmas yang ada plus satu Labkesda yang ada. Perkada Renstra, begitu juga dengan perkada Renstranya untuk 25 puskesmas yang ada. Begitu juga dengan perkada tata kelolanya. Jadi tidak mesti harus satu-satu puskesmas menyusun perkaranya masing-masing. Tapi cukup satu puskesmas, satu perkada untuk seluruh puskesmas yang ada. Itu untuk simplifikasinya. Dia prinsipnya dalam proses nanti Bapak Ibu bertransformasi tanda kutip ya untuk penerapan BLUD itu tahap pertama dalam penyusunan dokumen ini harus tadi disiapkan tim yang solid, artinya memang sudah pembagian tugasnya yang jelas, siapa menyusun apa, artinya satu puskesmas setidaknya ada 3 atau 4 orang lah yang ditunjuk sebagai PIC dalam penyusunan dokumen tersebut. Itu ya. Terus lalu di Dinas Kesehatan juga itu juga ada PIC-nya yang membantu mengontrol dalam proses penyusunan dokumen tadi. Sehingga ada sinergitas, sehingga nanti bisa mendorong proses penyusunan dokumen ini, kan tadi judulnya ini sosialisasi percepatan ya, percepatan penerapan BLUD di Kabupaten Bondowoso. Jadi percepatan itu bisa terrealisasi. Kalau semuanya dibebankan, tanda kutip ya, di puskesmas yang diminta untuk bergerak sendiri, ini akan kesulitan. Ini terjadi juga di daerah-daerah lain. Jadi perlu di sini sinergi antara teman-teman di puskesmas dengan teman-teman di dinas kesehatan, termasuk juga nanti di bagian perekonomian yang nanti jadi Menko-nya tadi, yang nanti mengawal dalam proses juga ketika penilaian maupun dalam rangka nanti apa namanya proses perkada-perkada yang nanti akan disusun baik dalam proses persiapan menjelang penerapan BLUD maupun nanti setelah ditetapkan nanti. Itu kira-kira sedikit tambahan dari saya, semoga bisa menjawab. Makasih. Baik, terima kasih. Kita cukupkan sesi tanya jawab atau diskusi pada acara sosialisasi siang hari ini. Dan selanjutnya kami sampaikan juga terima kasih kepada Bapak Wisnu Saputro, Ibu Wahyuni, dan Bapak Fadli atas materi dan paparan yang sudah disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin undangan yang